Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya majid sa'id. Ayuhal hadirun wal hadirat, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat Ta'mir Masjid Qaryah Thayyibah yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita seberataan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita telah memasuki hari ke-10 versi pemerintah dan hari ke-11 versi Muhammadiyah dan sejumlah negara di negeri-negeri Islam di dunia. Ulun baca ada 54 negara yang memulai Ramadan itu pada hari Sabtu 2 April 2022. Artinya ini sudah hari ke-11 menurut versi yang kedua ini. Ibarat main bola, ini sudah masuk semifinal. Kemarin 10 hari terakhir babak penyisihan. Makanya pas tarawih ulun lihat mengalami kemajuan yang signifikan, karena sudah masuk babak penyisihan dan ini semifinal. Mudah-mudahan kita masuk semua di final sampai bertemu dengan bulan Syawal. Amin Allahumma amin. Hari ini juga adik-adik kita mahasiswa rencananya di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Jakarta menyampaikan aspirasi mereka. Itu mungkin juga mewakili aspirasi kita yang menuntut tidak perlulah dilanjutkan wacana usulan 3 periode, dan mereka juga menuntut supaya harga-harga makanan pokok distabilkan. Minyak goreng tuh kayak pacarannya tidak langka dan harganya tidak mahal. Nah, kita doakan semoga aspirasi mereka diterima, karena itu juga aspirasi kita. Mudah-mudahan unjuk rasanya berlangsung damai, tidak anarkis, tidak terpancing provokasi oleh para provokator. Demikian pula bapak-bapak polisi, semoga bisa bersabar. Ya, namanya mahasiswa kadang-kadang masih terbawa jiwa muda. Ya, kita coba hari baik. Ya, mungkin sampai wahini juga masih jiwa muda. Pelajar Haji Sabran, pusat ke bawah jiwa muda, pusat ke atas jiwa tua. Ya. Dan Haji Sabran mana sih di belakang? Hadirin ulun muliakan, pada kesempatan subuh kali ini ulun akan membahas beberapa tema. Ulun sebut ini pernak-pernik Ramadan atau warna-warni Ramadan. Pertama, tentang batas akhir makan dan minum di malam hari bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa imsak atau sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh itu adalah batas akhir makan dan minum. Karena ngarannya imsak ya. Imsak itu artinya menahan. Nah, ini kita itu azan subuh jam 5.06. Berarti jam 5 kurang 4 itu sudah masuk imsak. Nah, padahal insya Allah yang sahih adalah kita itu masih boleh makan dan minum sampai masuk waktu subuh. Dalilnya apa? Dalilnya jelas, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187.
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi ujar Allah Ta'ala, makanlah kalian, minumlah kalian hingga jelas benang putih dari benang hitam. Jadi bisa dibedakan putih dengan hitam. Amun wah ini jam 1 jam 2 gini kawa bae listrik. Amun bahari kada ada listrik. Nah, maksudnya sudah jelas tenang. Minal fajri, dari waktu fajar. Itulah batas makan dan minum. Nah, adapun yang sekarang ini disebut dengan imsak, itu sebenarnya adalah warning, peringatan, hati-hati, sadang, setumat lagi, 10 menit lagi kada boleh makan dan minum. Nah, begitu. Nah, istilah yang mungkin lebih tepat yang diusulkan oleh Ustadz Adi Hidayat itu adalah istilahnya tanbih, peringatan. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, shaimin, saimat, setumat lagi, 10 menit lagi, atau dalam kitab Al-Jami' li Ahkami Siyam 15 menit lagi sudah kada boleh lagi makan dan minum. Jadi tanbih, bukan berarti kada boleh. Nah, lalu tanbih ini boleh kada menetapkan tanbih 10 menit atau 15 menit tadi? Jawabannya boleh juga. Karena ada sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita itu berhenti makan dan minum, lalu sidin salat, dalam riwayat lain membaca Al-Qur'an, yang kadar membaca Qur'annya itu qadru ma yaqra'ur rajul khamsina ayatan. Ya, menurut kadar seseorang itu membaca Al-Qur'an cukup membaca Al-Qur'an 50 ayat. Nah, lalu diperkirakan 50 ayat itu antara 10 sampai 15 menit. Jadi penetapan yang ujar orang istilahnya imsak sekarang, atau yang diusulkan Ustadz Adi Hidayat dengan tanbih tadi, itu juga tidak salah. Jadi tidak salah. Cuman mungkin istilahnya. Nah, kalau disebut imsak nanti dikira sudah kada boleh makan minum. Karena dari puasa, dalam kitab-kitab fikih disebut as-siyam atau as-saum wa imsakun 'anil mufattirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minal fajril lail ila ghurubis syamsi, dari terbitnya malam, terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, bitaqarrubi binniyati taqarrubi ilallah, dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kini hadirin, bangun misalkan tuh jam 5 masih ada waktu 6 menit, berarti gasan makan minum. Ada bapak kita bangun jam 5 ada kuasa sahur nih, jangan 2, masih boleh makan minum. Kuat aja ulun guru kada sahur gintahan aja. Bukan masalah itu, ada keberkahan di dalam sahur. Nah, keberkahan itu yang hendak kita raih. Jadi meskipun hanya segelas banyu, 3 butir kurma, sadang. Yang kada tahan itu kan biasanya hausnya, kalau hadirin lah. Nanang mau olah haus itu sebujarannya pianlah minum minuman yang banyak mengandung gula. Itu justru mau olah haus. Atau makan makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi lemak itu menempel di usus, di tenggorokan, itu lalu mau olah haus. Maka sebaiknya ketika sahur itu ditutup dengan minum air hangat untuk melunturkan lemak-lemak. Nah, kalau mama ulun bahari mengajari baca doa, baca ini nak kayak. Jadi ulun sering Pak Bu mendapat pelajaran dari mama ulun yang ternyata kemudian hari ulun temukan penjelasannya itu dalam sejumlah kitab. Jadi ujar sedin amalkan membaca inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulun renungkan di ayat ini memang inna a'tayna kal kautsar, sungguh telah kami beri engkau Muhammad dan tentu juga umat Nabi Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Kautsar itu satu akar kata dengan katsir, artinya banyak. Jadi kalau kita menahan lapar haus 12 jam itu belum ada apa-apanya, belum ada bandingannya dengan besarnya nikmat yang Allah berikan. Jadi ketika kita membaca ayat itu sambil minum, terbayang itu besarnya nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini yang pertama hadirin, mudah-mudahan jelas. Yang kedua, hendak ulun bahas polemik seputar niat tarawih dan niat witir. Seputar niat witir. Sebagaimana kita tahu, witir itu ganjil. Maka witir bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat sampai 11 rakaat. Namun di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib disebut ba'da salat Isya kerjakan 3 rakaat. Maksudnya Pak, 2 rakaat setelah Isya, 1 rakaat witir. Jadi ngarannya witir ini Pak bukan cuman di bulan Ramadan. Kalau perlu setiap malam. Khuruj minal khilaf. 3 mazhab selain mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu sunnah. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Witir itu wajib menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, agar kita keluar dari khilaf ini baik digawi setiap malam. Nah, cara gampangnya kata Qadhi Abu Suja, kerjakan 2 rakaat ba'diyah Isya, kemudian 1 rakaat witir. Nah, kalau 1 rakaat jelas niatnya usolli sunatal witri rak'atan. Misalkan sorangan lillahi ta'ala. Usolli sunatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Sengaja ulun salat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, yang jadi masalah itu kalau yang kita gawi itu 3 rakaat. Nah, 3 rakaat itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bisa dilakukan langsung 3 rakaat. Berarti niatnya usolli sunatal witri 3 rakaatin. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Untuk membedakan dengan maghrib, nanti di rakaat kedua tidak ada tasyahud awal. Tapi boleh juga, dan ini yang afdal menurut mazhab Imam Syafi'i, dipecah menjadi 2 tambah 1. Kenapa kok afdal? Karena ujar Nabi salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kada bini aja pang 2 bae. Kan ujar Allah fankihum matobalakum minan nisa masna 2. Salat malam gin masna. Nah, karena salat malam kata Nabi masna tadi, maka yang 3 rakaat itu dibagi menjadi 2 rakaat dan 1 rakaat. Ini yang afdal karena mengamalkan hadis Nabi. Persoalannya kemudian yang 2 rakaat itu talafuz bin niyah dan niatnya kayak apa? Maka 2 rakaat itu salat genap. Ya kan? 2 itu genap. Aku ini jadi dosen matematika. 2 itu genap. Nangarannya ganjil, 1, 3 dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara meniatkannya? Sebahagian ustadz, ya termasuk Ustadz Abdul Somad, itu menganjurkan talafuz bin niyah dan niatnya dengan lafaz usolli sunnat syaf'i minal witri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi usolli sunnat syaf'i, ulun berniat salat genap asy-Syafi'i minal witri, lalu dikaitkan dengan witir, bagian dari salat witir 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, sayangnya di salah satu channel YouTube ulun lihat, di sana disebut ternyata niat witir kita selama ini salah. Tulisannya gitu Pak, ulun mengutip aja. Mungkin sebagian itu kan berniat dengan usolli sunatal witri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ujar witir, tapi kenapa rak'ataini? Usolli sunatal witri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ulun sengaja berniat salat witir 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Maka witir aja. Kenapa maka 2 rakaat? Nah, ini dianggap keliru di beberapa channel YouTube ulun cermati. Nah, padahal ini ulun bawakan kitabnya Bughyah Mustarsyidin. Ternyata ada ikhtilaf di antara para ulama tentang lafaz dan niat salat witir yang 2 rakaat itu hadirin. Nah, ulun bacakan kitabnya, Mas'alatun. La yalzimun nawi li rak'atain min nahwit
tarawihi wal witri istihdarun min tab'idiyah inda Ibnu Hajar. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, tidak diwajibkan seorang yang berniat dengan menyebut 2 rakaat dengan istihdarun, menghadirkan dalam hati, min tab'idiyah, dari bagian tadi. Kalau istilahnya minal witri tadi. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Artinya sah, ujar Imam Ibnu Hajar, bila pian witir yang 2 rakaat itu langsung usolli sunatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kada salah. Nah, sementara lanjutannya ya, warajjaha fi syarhil minhaj wan nihayah wa ghairuha li luzumaha. Sementara pensyarah kitab minhaj, yakni Imam An-Nawawi, itu pengarang kitab Minhajut Talibin, lalu disyarah. Di antara syarahnya yang ulun baca itu adalah kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syarbini. Dan yang lainnya itu mengatakan memang harus menambahkan minal witri tadi. Harus menambahkan minal witri. Nah, tapi dalam kitab Mughnil Muhtaj itu juga disebutkan kalau ada yang berniat dengan niat yang pertama tadi, itu salatnya tetap sah, meskipun talafuz bin niyahnya kurang pas. Gitu walah. Mudah-mudahan jelas ini. Jadi supaya kita tidak mudah salah menyalahkan. Ustadz tong milih yang mana? Nah, pertanyaannya supaya kada bingung. Terus terang ulun memilih yang tadi itu. Pendapatnya Khatib Asy-Syarbini. Jadi kalau ulun meniatkan usolli sunnatan rakaataini minal witri makmuman lillahi ta'ala, ulun tambahkan minal witri, kada langsung usolli sunnatal witri. Tapi kalau pian misalkan sudah terlanjur terbiasa usolli sunnatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, ya sah juga. Tapi kalau hendak lebih aman lagi, lebih ram, lebih tenang hati pian, seperti yang ulun gawi tadi, usolli sunnatan, ulun berniat salat sunnah minal witri, yang bagian dari salat witir rakaatain 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jelas ini hadirinlah. Yang kedua. Yang ketiga, ada kebiasaan sejumlah orang amunnya tarawih imbahnya 8 rakaat gulik sedin. Macam-macam sebabnya. Mungkin ada kesibukan. Ujar Pak Usman tadi malam ngantor aja sedin. Sini kan ada kantor di Jalan Perdagangan, Pak. Kantornya malam. Tahu ben lah kantor sidin. Caus. Tahu kalau kantor sidin? Udah hulu Ustaz, ulun hendak kantor aja sedin. Kantor sidin di situ, Pak. Seberang Alfamart. Nah, yang belum tahu ulun promosikan. Nah, ada kesibukan sedih. Yang kedua, mungkin ada juga pemahaman karena tarawih itu 8 rakaat. Akhirnya pas 8 rakaat balik. Yang ketiga, mungkin ada juga lapah. Bila 20 rakaat menggawi lapah. Sakit lintuhut, ngangal batis. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin ada pendapat kalau sampai witir di mapa kena hendak menggawi tahajud karena sudah witir dan sudah ditutup dengan witir, kan begitu. Ada berbagai macam alasan. Nah, kita mencoba memahami macam-macam alasan tersebut. Ada yang mungkin karena nanti di rumah dia mau tahajud, lalu dia tutup akhir salat malamnya dengan tahajud. Karena ujar Nabi, ij'alu akhir salatikum bil witri. Ya, jadikanlah akhir salat malam kalian itu dengan salat witir. Nah, begini hadirin. Mengamalkan hadis-hadis Nabi, dalil-dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukum asalnya amalkan semua dalil. Kaidah usulnya i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan sejumlah dalil itu lebih utama daripada mengabaikan
dalil yang lain. Ternyata dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada hadis Nabi yang mengatakan begini, innar rajula idza qama ma'al imam, sesungguhnya jika seseorang itu salat bersama imam, hatta yansarifa, hingga selesai imam itu tuntung beralih sedin, husibalahu qiyamu lailatin, maka dihitung bagi orang itu seolah-olah atau pahalanya itu seperti sholat sepanjang malam. Syaratnya apa tadi? Sholat bersama imam sampai tuntung. Jadi meskipun kita jam 11 guring, misalkan keuyuhan sudah baca Quran atau yang lain, jam 4 kita bangun, jam 11 tenang hadirin, sampai jam 4 dihitung melaksanakan sholat di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah. Belum lagi sembahyang isya'nya. Ujar Nabi, man shalla isya' jama'atan faka'annama shalla nisfal lail, seolah-olah dia itu pahalanya itu puasa setengah malam. Nah, sholat setengah malam. Ditambahi sholat subuhnya berjamaah juga seperti sholat sepanjang malam. Nah, mun isya'nya kita gawi, subuhnya kita gawi, tarawih sampai witirnya bersama imam satu malam seperti sholat 2 malam. Nah, itu. Jadi umur pendek tapi berkah gitu. Nah, apa maksud hattayan sarifa tadi itu? Sampai selesai. Ternyata ulun cermati hadirin, ada ikhtilaf di antara para ulama. Ini supaya kita paham. Menurut Syekh Sulaiman Al-Farra dalam kitab Sidin Ats-Tsalasun Hadisan Ramadhaniyah, itu maksudnya sampai witir. Jadi tuntung witir bersama imam itu baru yang mendapatkan fadilah husibalahu, ya, qiyamu lailatin, dihitung baginya seperti sholat sepanjang malam. Jadi patokannya sampai witir. Amun kita mengambil pendapat ini berarti bertahan. Keretahan ulun 20 rakaat goreng. Istirahat pian. Imbah nang 8 rakaat nah dudukan di belakang. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gitu. Nggih, itu amalannya. Jadi di belakang dudukan baca Quran atau istirahat. Karena bilanya masuk witir imam hanyar gabung witir. Nah, itu caranya Pak. Bila kada tahan juga. Anak bulik ustaznya ada yang bulik dulu ya. Karena ujar yang salawat masuk sudah waktu witir bulik pian ke masjid. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga, cara yang paling bagus, gawi 20 rakaat witir bersama imam. Ini pendapat pertama. Nah, ternyata ulun telusuri ada Pak pendapat kedua. Dikutip oleh Imam Syaukani dalam Imam Al-Munawi dalam kitab Sidin Faidul Qadir. Jadi di sana disebut pendapatnya Imam Firdaus. Ada yang ngarannya Firdaus di sini? Ujar Sidin, ternyata yang disebut idza aqama ma'al imam hatta yansarifa itu sampai tarawih. Jadi bisa jadi yang bulik imbah tarawih itu mengamalkan ini Pak ya. Mengamalkan pendapat kedua ini. Nah, berarti akhirnya kita maklum juga. Maksud lo ini kita paham. Misalkan ada yang imbah tarawih lalu bulik, mungkin mengambil pendapat Imam Firdaus dalam kitab Faidul Qadir. Nah, dari dua pendapat itu Pang Ustadz pian pilih yang mana? Ini kan supaya jelas nih. Insya Allah ulun pilih yang pertama. Jadi patokannya itu sampai tuntung witir. Nah, timbul masalah. Kalau sudah witir lalu hendak menggawe tahajud, kayak apa caranya? Ada 3 cara yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Farra. Cara pertama, gawe aja langsung tahajudnya. Jadi misalkan sebelum sahur nih, menghadang mamanya memasak, tahajud 2 kah, 4 kah? Atau dibalik, sudah siap makanan sahur kita, imbah itu ada waktu 10 menit, masuk imsak tadi misalkan, masuk waktu imsak, gawe tahajud. Perlu witir kada? Satu pendapat mengatakan tidak perlu lagi witir. Karena apa? Witirnya sudah di lailatin wahidatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam yang sama. Itu satu cara. Cara yang kedua, sebelum pian tahajud, sholat dulu 2 rakaat. Maaf, 1 rakaat. 1 rakaat ini untuk menggenapkan witir
sunnatan rakaatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu genapkan witir. Imbah itu tahajud sakahandak pian sampai 8 misalkan, imbah itu ditutup dengan witir. Jadi mengamalkan hadis Nabi, ij'alu akhiras salatikum witir. Jadikan akhir salat kalian witir, dan tidak ada witir 2 kali. Nah, ini sebenarnya yang lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena mengamalkan 2 dalil sekaligus. Yang terakhir, yang ketiga hadirin, tapi ini ngalih pangmoni gawe. Ini jarang disampaikan oleh para penceramah. Karena bila digawe ini bisa jadi masalah ya. Hendak tahu lah pian. Yang ketiga, hendak tahu. Nah, Syekh Sulaiman Al-Farra menganjurkan begini. Begitu witir, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri, menambah lagi 1 rakaat. Bahaya kalau jalan deh. Aliran apa pulang nih ya? Kelompok mana pulang nih? Itu dianjurkan oleh Syekh Sulaiman Farra, seorang ulama di Palestina, termasuk dalam anggota, bahkan memiliki jabatan khusus di MUI Palestina sana. Jadi jadi yang ketiga, makmum salam kita berdiri untuk apa? Menggenapkan salat sehingga tidak terhitung witir. Adapun witirnya nanti dikerjakan setelah tarawih, setelah tahajud. Dan dia tetap mendapatkan fadilah tadi, idza qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin, karena sudah selesai bersama imam tapi sini menambahi 1 rakaat. Nah, tapi ini bagusnya jangan diamalkan. Tapi ulun sampaikan biar pian tahu. Jadi misal ada di masjid kita ini yang menambah 1 rakaat, paham pian sudah ada ilmunya. Oh, berarti sidin mengamalkan cara ketiga ini. Jadi kadang mudah kita menyalahkan hadirin. Baik, itu yang keempat. Nah, yang ketiga Mas Ulun, yang keempat. Ini kejadian sering terjadi. Mohon maaf, termasuk di masjid kita. Ini penting ulun sampaikan karena tugas kita adalah saling nasihat menasihati. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Mohon maaf ulun sampaikan. Waktu kita berbuka puasa, termasuk tarawih, pas berbagi banyu nih, berbagi banyu, ulun mencermati, melihat ada di antara kita yang minum itu dengan tangan kiri, minum tangan kiri. Nah, ulun nasihatkan dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim. Ujar Nabi, la yakulunna ahadum minkum bisimalih. Janganlah salah seorang antara kalian itu minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kirinya. Wala yasrabanna biha. Jangan pula minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalih wa yashrabu biha. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi sekalinya gawian setan, Pak. Nah, memang khilaf ulama. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan hukumnya makruh jika tidak ada uzur. Sehat saja awak, tangan kanan sehat saja, tapi minum tangan kiri. Ujar Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ini ulang sebutkan kitabnya biar jelas. Itu hukumnya makruh. Artinya apa? Bila digawi kada berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Pilih mana pian? Bila digawi apa tadi? Kada berdosa, tapi bila ditinggalkan dapat pahala. Pilih mana pian? Kada dapat dosa atau pilih dapat pahala? Pilih dapat pahala. Jadi lebih baik ditinggalkan. Apalagi kalau kita mengambil pendapat Imam Syaukani, lalu Ibnul Arabi, beliau mengatakan hukumnya haram. Kenapa maka haram? Karena disebutkan itu amal syaitan. Padahal yang namanya syaitan, amal itu pasti kada baik, Pak. Syaitan itu amalnya kada baik, termasuk makan minum dengan tangan kiri. Itu tentu amal yang kada baik, karena itu kebiasaan, sesuatu yang digawi oleh syaitan. Nah, khuruj minal khilaf, tinggalkan. Makruh ya kada bagus juga tadi kan, apalagi haram. Nah, jadi mari kita jadikan Ramadan ini momentum untuk terus memperbaiki diri, termasuk terkait akhlak, adab kita dalam hal makan dan minum. Jangan sampai kita menyerupai syaitan. Itu biar jatahinya, Pak. Jangan mengambil jatah orang. Oke, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha ulun sampaikan ini. Kemudian, nah, yang kelima kah, yang ke berapakah ini? Yang kelima lah. Ulun hendak menyampaikan satu hal terkait dengan zakat.
Yang pertama Pak, insya Allah nanti hari Kamis kita ulas lebih jauh tentang zakat. Yang pertama, zakatul fitrah itu sudah bisa kita bayarkan sejak masuk bulan Ramadan. Jadi misalkan imbah ini pengen hendak bayar zakat sudah boleh. Nah, mudah-mudahan panitia yang mengelola zakat di masjid kita ini sudah siap. Termasuk tentang ijab qabul untuk akad wakalahnya mudah-mudahan sudah siap. Secara hukum jaiz, boleh. Nah, hanya wajib nanti ketika sudah seseorang itu hidup di sebagian malam dari bulan Syawal. Jadi dia mendapati Ramadan sekaligus mendapati sebagian waktu dari bulan Syawal. Makanya malam 1 Syawal itu hukumnya wajib. Kalau sekarang boleh. Kenapa boleh? Karena belum tentu masih hidup sampai Syawal. Tapi amun digawah ini boleh. Kalau ternyata sidin meninggal sebelum masuk Syawal itu jadi sedekah biasa. Nah, kalau ternyata masuk Syawal sudah tunai kewajiban. Ini ulun sampaikan supaya panitia bisa siap-siap mulai sekarang dan kita tidak tergesa-gesa. Nah, tapi ada satu hal yang penting ulun sampaikan di sini. Panitia zakat itu selama tidak ditunjuk oleh sultan, oleh imam, oleh penguasa, maka dia tidak berhak mengambil bagian sebagai amil. Tidak boleh mengambil bagian dari harta zakat. Karena dalam sejumlah kitab disebutkan amil itu adalah alladzi yu'ayyinuhumul imam. Amil itu orang yang dipilih, diangkat, ditunjuk oleh imam, oleh sultan, oleh penguasa. Jadi kalau dia ditunjuk oleh Pak Yugo, ya di-SK-kan oleh Pak Yugo itu bukan sultan, bukan imam, bukan penguasa. Nah itu. Jadi kalau ditunjuk penguasa itu baru kemudian sebagai amil. Nah ini yang ke-5 ke yang ke-6 yang sampaikan. Kemudian yang terakhir hendak ulun sampaikan, puasa ini satu Pak dari sekian banyak tangga menuju takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi harus kita pahami juga ternyata tangga-tangga menuju takwa itu bukan hanya puasa. Dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah Ta'ala menyatakan wa anna hadza sirati, inilah jalanku. Maksudnya dinul Islam, mustaqiman, yang itu lurus. Makanya Nabi pernah membuat satu garis lurus, ujar Nabi hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Lalu sebelahnya Nabi membuat garis-garis bengkok, ujar Nabi ini bukan jalan Allah, au kama qala fattabi'uh. Lalu ujar Allah, ikutilah jalanku, jalan Islam ini Pak. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Subul itu jamak dari sabil. Kalau jalan Allah cuma satu, sabilullah itu cuma satu. Jalan-jalan selain Allah itu banyak. Lalu ujar Allah, kalau kalian mengikuti jalan selain jalan Allah, fatafarraqa bikum an sabilih, berarti kalian itu menyelisihi jalannya Allah. Nah, lalu di ujung ayat, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah nasihat, peringatan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata takwa hadirin bukan cuma dengan puasa, tapi kita istiqomah lurus di jalan Islam itu juga jalan menuju takwa. Dan tidak condong, tidak memilih, tidak mengikut jalan-jalan selain Islam itu juga adalah jalan menuju takwa. Maka kita jangan sampai mengambil misalkan ini teori pendidikan ala Ivan Pavlov misalkan, teori psikologi ala Sigmund Freud, ekonomi ala Adam Smith, demokrasi ala Montesquieu atau J.J. Rousseau dan lain sebagainya. Karena itu bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh pada Quran, sunnah, hadis Nabi, itulah jalan Islam, dan itulah di antara jalan menuju takwa. Puasa satu jalan, dan ternyata masih ada jalan-jalan lain agar kita menjadi orang yang muttaqin. Yang kata Imam Ali, ciri orang bertakwa itu 4. Yang pertama, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Yang ketiga, wal isti'dad li yaumir rahil, menyiapkan diri pertemuan dengan Allah. Dan yang keempat, wal qanaatu bil qalil, merasa puas, merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, kalau hendak latihan merasa puasnya dengan yang sedikit, buka puasa di masjid Pak ya. Nah,
Pilihannya cuma satu potong wadai, kurma, bubur, ya qanaah bil qalil. Amun di rumah macam-macam pilihannya, Pak. Nah, itulah mungkin yang bisa ulun sampaikan. Sebagai penutup mohon izin ulun hendak menyampaikan satu hal. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim disebutkan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, Pak. Ya wa kana, jadi Nabi kita itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi kita itu makin dermawan di bulan Ramadan. Berlebih-lebih kedermawanan beliau. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk banyak berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Nah, di sini ulun mewakili tim Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma'arif pertama mengucapkan jazakumullah ahsanal jazak atas dukungan, doa, partisipasi pian. 6 bulan kita membangun, alhamdulillah sudah terbangun 2 asrama dan itu cukup untuk menampung 50 santri, putra dan putri. Alhamdulillah santrinya juga sudah terdaftar hampir 50. Ini tahun pertama, Pak. Sudah terbangun juga 2 rumah ustadz dan kita sedang masuk pembangunan rumah ketiga. Dan sudah terbangun juga 2 ruang kelas. Kemudian juga sudah terbangun pondasi masjid. Pondasi masjidnya cor. Jadi alhamdulillah sudah terkumpul dana itu hampir 1 miliar, Pak, selama 6 bulan kita membangun. Nah, insya Allah di bulan Syawal ini kita melanjutkan pembangunan masjid, fokus pada membangun masjid. Harapan kita, doa kita nanti di bulan Juli masjid itu sudah bisa difungsikan, sudah bisa digunakan. Jadi santri masuk, jadi mereka sudah bisa ikut belajar, sekaligus masjidnya sudah bisa difungsikan. Nah, jadi sekali lagi kami memohon doa dan dukungan pian. Itu ada amplop, itu insya Allah sepenuhnya 100% kami gunakan untuk pembangunan masjid. Karena untuk ruang kelas, asrama, rumah ustadz sudah cukup untuk tahun pertama. Nanti tahun kedua kita melanjutkan pembangunan. Nah, sekarang kita mau fokus ke pembangunan masjid. Dan tahadus bin Ni'mah hadirin insya Allah nanti 5 Mei 2 atau 3 hari setelah Idul Fitri, ulun bersama jamaah mendampingi jamaah melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau misalkan pian ada hajat, ya, ada hal-hal yang hendak bisa pian tuliskan di amplop itu. Insya Allah nanti ulun bawakan. Ulun bawakan di Raudhah, ulun bawakan di Baitullah. Ulun sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini hajat hambamu, ini hajat dari jamaah ulun, jamaah Masjid Qaryah Thayyibah. Nah, pian tulis saja di situ. Insya Allah mudah-mudahan di tempat yang mustajab itu dikabulkan doa dan pinta kita. Nah, itu hadirin sekali lagi kami mohon doa, mohon dukungan dari pian berataan. Silahkan pian bawa aja amplop itu. Insya Allah hari Kamis kita berdapat lagi. Mudahan sehat badan, panjang umur, qabul hajat kita. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajatina. Iqdi hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma yassir umurana fi umuri dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.